Senin 22 Januari 2024, saya akan melakukan PPL siklus 2 di kelas 5 SD Negeri 207 Orgading. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, Bu. Hadir semua ya? Baik. Alhamdulillah. Baik, kita mulai pelajaran kita hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan Pak. Pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga hari-hari kita diberikannya kemudahan, keberkahan, dan juga anak-anak dalam menuntut ilmu diberikan Allah kelancaran. Baik, untuk hari ini Ibu lihat tidak ada yang terlambat ya. Tadi di upacara pagi ya, alhamdulillah tidak ada yang terlambat untuk kelas kita. Semoga kedepannya tetap mempertahankan disiplin yang baik ya. Coba kalian perhatikan cuaca kita pagi ini. Bagaimana cuacanya di luar? Ada hubungannya tidak dengan pelajaran kita hari ini? Ada. Di mana? Iya, adanya hubungan antara cuaca panas hari ini, di mana sumber energi panas salah satunya berasal dari mana Pak ya? Dari sinar matahari. Iya, bagus ya. Jadi hari ini kita sedang menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa sinar matahari. Bayangkan kalau kita tidak ada matahari, apa yang terjadi? Pelajaran kita hari ini supaya anak-anak memahami tentang perpindahan panas dan kalor serta manfaatnya bagi kehidupan kita. Kemudian juga anak-anak mampu mengetahui contoh perpindahan panas dan kalor. Macam-macam perpindahan juga ada yang tidak bisa menghantarkan panas. Nah, teman-teman, berikut adalah jenis benda berdasarkan kemampuan menghantarkan kalor atau panasnya terbagi menjadi dua, yaitu ada konduktor dan isolator. Nah, teman-teman, konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan kalor atau panas dengan baik. Contohnya besi dan aluminium. Sedangkan isolator merupakan benda yang tidak dapat menghantarkan kalor dengan baik. Contohnya kain dan kayu. Jadi teman-teman sekarang tidak perlu heran lagi ya saat melihat ibu teman-teman mengangkat panci dengan kain di tangannya, karena kain termasuk benda isolator atau tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Memegang anak kembang api, pernah main kembang api? Pernah. Nah, itu kalau sudah dihidupkan panas tidak? Panas, ya. Ketika kita bermain kembang api atau kita menghidupkan lilin ya, lilin itu juga terasa panas. Nah, sekarang ibu punya kain. Kain ini apakah dia juga bisa menghantarkan panas? Tidak. Nah, ibu mau tanya yang jawab tidak nih. Boleh suaranya? Kenapa? Karena kain tidak bisa menghantar panas. Pernah lihat ibu di rumah memasak? Kalau makan panci pakai kain tidak? Nah, ini ibu bawa di kain ibu dari rumah. Ini kalau kita masak diangkat dipegang
tidak terasa panas. Tapi coba kalau kita tidak pakai alat, panas tidak? Panas. Berarti panci yang dihidupkan di atas api dia akan menghantarkan panas. Tapi ketika kita memakai alatnya seperti kain tidak menghantarkan panas. Bisa. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Tidak berapa lama ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak berapa lama timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Siti pun memasukkan bumbu-bumbu yang sudah Baca tadi. Nah, pernah tidak kalian melakukan kegiatan memasak bersama ibu di rumah? Pernah ya. Jadi saat ibu memasak, ada sumber energi panas tidak? Dari mana? Coba, Azila. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalam menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas yang berpindah. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 100 Anak-anak nanti mencatat hal-hal penting yang sudah ditemukan dalam teks bacaan ini. Nah, jadi ini ya, tuliskan kata kunci atau hal-hal penting dari setiap paragraf. Nah, jadi hal-hal penting yang anak-anak temukan dari setiap paragraf. Salurkan hal penting. Di sini ada indikator 3 saja. Ada 1, 2, 3. Jadi paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 ada hal-hal pentingnya kemudian ditulis. Contohnya, paragraf 1. Api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam. Masih belum paham? Boleh bertanya? Sudah paham ya? Nah, oke, silakan. Baca teks tadi, kemudian tuliskan. Paragraf 1, paragraf 2, ini paragraf 3 ya. Di paragraf 1 ini yang mana? Cari yang mana yang hal-hal pentingnya. Yang 2 yang mana, yang 3 yang mana. Setelah ini nanti kita akan lanjut percobaannya.
panci. 2. Panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. 3. Panas dari panci berpindah ke dalam air sehingga menjadi panas dan sayuran yang di dalamnya menjadi masak. Iya. Dari Pania tadi, paragraf 1 Pania mengatakan api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Kemudian panas api berpindah ke dalam panci. Kemudian apa lagi tadi? Pania yang ketiganya? Panas dari panci berpindah ke dalam air sehingga menjadi panas dan sayuran yang di dalamnya menjadi masak. Iya. Panas dari panci berpindah ke dalam air sehingga sayurannya menjadi masak. Jadi kalau kita masak, kalau tidak ada energi panas bisa masak tidak? Tidak ya? Oke, lanjut Lisa. 1. Api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. 2. Panas matahari dapat berpindah atau Oh, yang paragraf 2. Coba, Lisa yang paragraf 2. Yang paragraf kedua. Panas matahari dapat berpindah atau merapat ke planet kita. Ya, tak. Kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Ya, sebentar. Jadi Isan tadi, coba diulang lagi Isan, ini temannya masih belum jelas. Panas matahari dapat berpindah atau merapat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Iya, panas matahari dapat berpindah dari sinar matahari dan matahari pindah ke planet bumi. Baca yang nomor 3. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Iya, panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Ya, jadi itu tadi hal-hal penting dari paragraf yang sudah kita baca, di mana kita lebih memahami ya tentang sumber energi panas dan perpindahan secara konduksi. Oke, baik. Ada yang mau bertanya, yang belum paham mungkin dari yang materi tadi? Boleh? Silakan bertanya. Andu, ada yang mau ditanya? Tidak ada. Amoy? Sudah paham semua? Sudah paham Rizky? Ada yang mau ditanya? Ya. Kalau tidak ada, kita mau ice breaking dulu. Boleh berdiri dulu. Kemarin sudah pernah tidak kita ice breakingnya tentang yang berputar-putar? Pernah? Nah, coba pegang ya. Dengarkan instruksinya ya. Kita ini sekalian melatih konsentrasi. Oke. Angkat tangannya ke atas. Kalau ibu bilang putar-putar, berarti diputar-putar. Kalau ibu bilang stop, berarti stop. Dengar instruksinya. Ikutin yang ibu bilang ya, bukan yang ibu lakukan. Ya. Oke, kita mulai. Diputar. Oke, diputar, stop. Coba pemanasan, kita ulang lagi ya. Boleh sampai bersuara, semuanya baru bersuara. Diputar, stop. Diputar, stop. Diputar, stop. Diputar, stop. Ada yang mutar kayaknya tadi. Siapa yang mutar? Aileen. Oke, satu kali lagi kita temukan ya. Mau kita kasih apa dia? Suruh apa? Suruh nyanyi. Oke, kita lagi. Diputar, stop.
Hah? Iya. Boleh lagi ini ibu kita dulu sebelum kita masuk diskusi kelompok. Ayo, ya. Boleh lagi nyanyi. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Bagi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. 1, 2, 3. 2. Oke, boleh bisa 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Kita isi air panas, kemudian kita lakukan proses. Sebelum kita lakukan, kita mau baca dulu. Boleh Mega baca dulu apa yang akan kita lakukan untuk pemindahan kalau secara kondisi. Boleh dibaca? Perhatikan yang sudah dikaji LKPD-nya tadi, di bukunya juga ada. Di buku kalian juga ada itu jawabannya. Dengarkan teman membacanya dulu. Silakan Mega. Alat dan bahan yang kedua, cara kerja. 1. Masukkan air hangat ke dalam gelas bening. 2. Masukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air hangat. 3. Setelah beberapa saat, peganglah ujung sendok dengan tanganmu. 4. Tetaplah memegang ujung sendok selama lebih kurang 2-3 menit. 5. Catatlah apa yang kamu rasakan. Oke, sendoknya pegang dulu. Siapa yang mencatat? Siapa yang mencatat? Siapkan pulpennya supaya bisa merasakan yang dirasakan ya. Oke, kita tuang airnya. Kemudian yang sebelah sini, awas air jangan sampai kena tangan ya. Panas lagi. Ya. Coba lihat caranya, baca caranya ya. Ini juga. Nanti, masing-masing merasakan pegang satu-satu ya. Kemudian dicatat yang dirasakan. Megangnya 2-3 menit. Coba, coba dulu. Bukan begitu baca, itu sendok. Coba lihat baca dulu. Peganglah ujung sendok 2-3 menit. Apa yang dirasakan? Oke, boleh bergantian, semuanya ikut megang. Megangnya agak lama. Nah, coba kita lama. Rasa panas kan? Oke, boleh tuliskan di kertasnya. Siapa yang bisa belum? Iya. Tulis yang kalian rasakan. Ya, boleh ditulis. Panas? Dia bisa merasakan panasnya dari ujung sendok. Tapi airnya apa? Panas, sehingga bisa dirasakan. Sudah merasakan semua tadi? Sudah? Sudah. Kelompok 3, apa yang dirasakan? Iya, dari panas berpindah dari benda yang tinggi ke benda yang suhunya rendah. Jadi
adanya perpindahan dari air panas, air ini ke sendok ya. Baik, ada yang mau keluar, mau kopi ya? Kalau kopi itu cukup ya. Bisa dipahami? Nah, baik. Terima kasih. Iya, terus di situ. Di kolom jawaban, langsung ditulis. Silakan. Ya, silakan ditulis. Sudah? Oke, kalau sudah, boleh dibacakan ini. Tetap kalau sudah. Soal merasakan hanya. Apa yang kamu rasakan saat memegang sendok yang masuk ke dalam air hangat? Gimana? Apa yang kamu rasakan saat memegang sendok yang dimasukkan ke dalam air hangat? Nah, apa yang dirasakan? Dapat merasakan hangatnya. Iya, jadi kita terasa hangatnya. Yang nomor 2, apa jawabannya? Boleh dibaca. Ketika sendok yang dipegang terasa panas, panas berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Jadi berpindah dari benda. Boleh yang ingin bertanya, silakan tunjuk tangannya. Ya, bisa kan? Boleh bertunjuk. Apa kita merasa dengan menggunakan energi panas dari bumi? Iya, jadi Isa sudah mencatat pertanyaannya. Dapatkah kita memasak dengan di bumi ini ada minyak bumi, apa lagi? Batu bara, bagus. Apa lagi? Jadi kita bisa menghasilkan energi memasak dengan dari minyak bumi ini bisa. Jadi pernah tidak kalian nonton di YouTube ini? Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, ya, silakan Fania. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada perjalanan hari ini? Bagus pertanyaan Fania. Ada yang bisa menjawab? Termasuk peristiwa apakah percobaan kita hari ini? Peristiwa apa? Konduksi karena panas berpindah tanpa diikuti dengan perpindahan dan gerakannya. Nah, ini sudah ada di buku kalian jawabannya ya. Jadi termasuk peristiwa konduksi atau peristiwa adanya perpindahan panas dan kalor. Dan perpindahan kalor secara konduksi bersama orang tuamu di rumah. Nah, ini ada PR-nya nih. Berarti kalian membuktikan peristiwa perpindahan tadi bersama orang tua. Contohnya tadi memasak. Jadi kalian masak di rumah, bantu ibu. Dilihat di situ ada perpindahan secara konduksi. Atau juga menyetrika, setrika ya. Nah itu ada perpindahan dari setrika kepada pakaian kita, ya. Kemudian apa lagi perpindahan panasnya? Nah, coba dilihat di rumah, nanti bisa dilakukan bersama dengan orang tua. Ya. Baik, kita masuk di kesimpulan kita. Ibu mau anak-anak membuat kesimpulan dari materi yang kita dapatkan hari ini. Boleh ditulis di sini, minimal ada 3 poin-poin yang bisa kita yang anak-anak bisa terapkan nanti di rumah
Kemudian bisa memahami materi hari ini. Tulis di sini yang sudah, boleh tempel di situ. Nulisnya jangan kebalik ya, karena nanti nggak bisa ditempel kembali. Boleh juga disertakan dengan contoh-contoh perpindahan ya, yang disebutkan tadi. Boleh ditempel ya. Silahkan ditempel ya, silahkan ditempel. Nanti kita akhiri pelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, apa yang kalian rasakan dari pelajaran kita hari ini? Senang kan? Baik, karena waktu kita sudah habis, kita akhiri pelajaran kita dengan membaca doa. Kemudian juga kita lanjutkan kembali untuk pertemuan berikutnya. Untuk kesimpulannya nanti silahkan kalian lengkapi lagi di rumah sambil kalian melakukan percobaan bersama dengan orang tua. Baik, kita akhiri dengan membaca doa. Silakan pimpin doa. Baik, terima kasih anak-anak semua. Semoga hari ini pelajaran kita bisa bermanfaat. Silakan kumpulkan barang-barangnya. Silakan untuk kita pulang.